Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen pembimbing serta penguji yang telah meluangkan waktunya untuk saya. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberi kesehatan oleh Sang Pencipta. Baiklah, langsung saja saya Nelda Ramadhani akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Nilai Pendidikan Karakter dalam 3 Dongeng karya Bruder Grimm. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan zaman teknologi dan informasi yang begitu maju dan modern saat ini semakin menuntut manusia untuk terus mengembangkan kompetensinya, tidak terkecuali kemampuan berbahasa asing. Kemampuan berbahasa asing sangatlah diperlukan agar seseorang tidak ketinggalan informasi terkini yang sedang berkembang di seluruh dunia. Tingginya minat anak muda Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri juga menjadi bukti bahwa kemampuan berbahasa asing sangatlah diperlukan. Pembelajaran bahasa asing di Indonesia mulai diajarkan pada tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Ada beberapa bahasa asing yang menjadi mata pelajaran di sekolah, di antaranya bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, bahasa Arab, dan bahasa Prancis. Pembelajaran bahasa Jerman diselenggarakan pada tingkat sekolah menengah atas. Dalam pembelajaran bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing, secara tidak langsung juga akan ditemui aspek-aspek sastra sebagai bagian dari bahasa itu sendiri, karena bahasa merupakan media untuk melahirkan sastra. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada pembentukan sikap atau afektif siswa, sesuai yang tertera pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu Pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk membentuk sikap atau afektif siswa yang diharapkan dalam kurikulum dan fungsi pendidikan nasional, salah satu aspek yang bisa menjangkaunya yaitu melalui pembelajaran seni. Pembelajaran tanpa keseimbangan nilai-nilai seni bisa melahirkan generasi robot dan kaku. Oleh karena itu, aspek sastra menjadi sesuatu yang perlu diberikan kepada generasi melalui pendidikan. Hal ini sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013. Pada bagian kompetensi dasar bahasa dan sastra Jerman, yaitu membuat analisis sederhana tentang unsur kebahasaan dan budaya yang terdapat dalam karya sastra. Rutkowski tahun 2014 mengatakan sastra Jerman atau literaris segatungan dibagi atas 3 jenis, yaitu epik, lirik, dramatik, Märchen atau yang lebih dikenal di Indonesia sebagai dongeng, termasuk dalam jenis epik atau prosa. Dongeng ini biasanya berbentuk cerita tradisional yang diceritakan secara turun-temurun dari nenek moyang terdahulu. Walaupun dongeng adalah sebuah karya sastra fiktif, namun ada banyak dongeng yang terinspirasi dari kisah nyata. Dengan begitu banyak nilai moral dan beragam karakter yang terkandung dalam sebuah dongeng, membuat salah satu karya sastra ini layak untuk menjadi salah satu pilihan untuk membangun moral dan karakter di dalam dunia pendidikan. Jerman adalah negara yang banyak melahirkan karya sastra yang terkenal dari Eropa. Juga dikenal mempunyai banyak penulis dongeng yang terkenal, salah satunya adalah Bruder Grimm atau Grimm bersaudara. Jacob dan Wilhelm Grimm adalah akademisi Jerman yang terkenal karena mempublikasikan kumpulan cerita rakyat dan dongeng. Mereka sangat terkenal karena menceritakan ulang kisah-kisah dan dongeng dari daratan Eropa. Mereka mendapatkan cerita-cerita tersebut dari para petani dan penduduk kampung. Dalam kerjasama mereka berdua, Jacob melakukan lebih banyak riset dan penelitian, sedangkan Wilhelm menyusun kata-kata dan menyajikan cerita tersebut dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti oleh anak-anak. Antara tahun 1816 dan 1818, mereka mempublikasikan 2 volume dari legenda rakyat Jerman dan juga sebuah volume dari literatur sejarah. Dari berbagai karya dari Bruder Grimm tersebut, peneliti memilih menganalisis dongeng yang berjudul Die Drei Brüder, Die Zwölf dan Der Königsohn der Sie für mich dürstet. 3 dongeng yang dipilih oleh peneliti sebagai objek penelitian ini memuat berbagai macam karakter dalam ceritanya. Oleh karena itu, dongeng ini dapat menjadi bahan analisis mengenai pendidikan karakter. Ada beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini. Di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Pramono tahun 2017
Dalam penelitian ini dikatakan ada banyak karakter positif dalam sebuah karya sastra yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di sekolah. Begitupun dengan Yunika tahun 2016 mengatakan dalam sebuah dongeng dan cerita rakyat terkandung banyak nilai pendidikan karakter yang berguna untuk mengarungi kehidupan di era lebih maju ke depannya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akhirnya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Nilai Pendidikan Karakter dalam 3 dongeng karya Bruder Grimm. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: yang pertama, nilai pendidikan karakter apa saja yang terkandung dalam 3 dongeng karya Bruder Grimm. Yang kedua, bagaimanakah relevansi nilai pendidikan karakter dalam 3 dongeng karya Bruder Grimm dalam pembelajaran sastra Jerman. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam 3 dongeng karya Bruder Grimm. Yang kedua, untuk mengetahui relevansi nilai pendidikan karakter dalam 3 dongeng karya Bruder Grimm dalam pembelajaran sastra Jerman. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Secara garis besar, penelitian ini mempunyai 2 manfaat, yaitu manfaat teoritis dan praktis. Untuk manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai sastra dalam pembelajaran bahasa Jerman di SMA. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan dan pembentukan karakter dalam diri peserta didik. Bagi tenaga pengajar, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam membangun dan membentuk karakter dalam diri peserta didik. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam sastra Jerman. Bagi lembaga pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi positif untuk langkah membangun dan mengembangkan karakter peserta didik. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka dan kerangka pikir. Yang pertama, pengertian nilai. Kalpen dalam Adi Susilo tahun 2013 halaman 57, Sihotang tahun 2019 halaman 96 sampai 97 dan Mumpuni tahun 2018 halaman 10 sampai halaman 11. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa nilai merupakan sesuatu yang penting yang patut dikejar dan dilaksanakan semua orang dalam kehidupan manusia untuk mencapai hidup yang bermartabat. Selanjutnya, jenis-jenis nilai. Goleman dalam Adi Susilo tahun 2014 halaman 79, KI 2 KD Bahasa dan Sastra Jerman, Sukamto dalam Musli tahun 2013 halaman 79. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai yang patut dikejar dan menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan adalah kejujuran, rasa hormat, tanggung jawab, keadilan, kedamaian, disiplin diri, kepedulian, dan keadilan. Selanjutnya yaitu pendidikan karakter. Usman tahun 2019 halaman 240 sampai 241, Musli halaman tahun 2013 halaman 75, Setiawati tahun 2017 halaman 350. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan langkah penting dalam menanamkan dan mengembangkan nilai atau karakter baik yang menjadi pedoman sehingga terinternalisasi dalam jati diri seorang manusia. Tujuan pendidikan karakter. Setiawati tahun 2017 halaman 350, Fatur Rahman dan kawan-kawan tahun 2013 halaman 97, Rianawati tahun 2014 halaman 22. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai mulia berdasarkan Pancasila yang dapat membantu dalam mendorong pembentukan afektif peserta didik agar tercapainya lingkungan sekolah yang aman dan harmonis. Penilaian karakter. Penilaian karakter dapat dilakukan dengan 4 langkah atau 4 cara, yaitu yang pertama melalui observasi, yang kedua penilaian diri, yang ketiga penilaian antar peserta didik, yang keempat adalah melalui jurnal. Dongeng. Herkorter dalam Fatima tahun 2017 halaman 9,
Askia tahun 2016 halaman 129, Hapsari tahun 2017 halaman 23. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa dongeng adalah cerita fiktif yang tidak benar-benar terjadi, yang bisa digunakan sebagai bahan hiburan tetapi mengandung nilai-nilai budi pekerti di dalamnya. Jenis-jenis dongeng. Hattar dalam Fatima tahun 2017 halaman 12 membagi dongeng menjadi dua, yaitu Volksmärchen dan Kunstmärchen. Nurgiantoro dalam Rahmayanti tahun 2014 halaman 11 membagi dongeng menjadi dua bagian, yaitu dongeng klasik dan dongeng modern. Yang ketiga yaitu Arne Thamsen dalam Ruqyah membagi dongeng dalam 4 bagian, yaitu dongeng binatang atau animal tales, dongeng biasa atau ordinary folk tales, yang ketiga lelucon atau anekdot, jokes and anecdotes, yang keempat yaitu dongeng berumus atau formula tales. Selanjutnya yaitu manfaat dongeng. Menurut Hapsari tahun 2012 halaman 24 sampai 25, Ruqyah tahun 2018 halaman 104 sampai 105, Utomo tahun 2013 halaman 3 sampai 4, dapat disimpulkan bahwa manfaat dari dongeng dari segi pembentukan dan pengembangan sikap yaitu mengajarkan budi pekerti dan nilai-nilai moral kepada anak atau peserta didik, dan jika dilihat dari segi pembelajaran yaitu mendorong anak-anak atau peserta didik untuk gemar membaca dan menambah perbendaharaan kata anak atau peserta didik. Selanjutnya yaitu kerangka pikir. Indonesia mengalami krisis karakter yang cukup parah. Bisa dilihat begitu banyaknya tindakan korupsi dan kriminal yang terjadi, bahkan dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi. Begitu parahnya krisis karakter yang terjadi inilah yang menjadi bukti bahwa pendidikan karakter sangatlah penting untuk ditanamkan kepada manusia, khususnya peserta didik. Pendidikan karakter yang dilakukan di sekolah bisa dengan banyak cara, salah satunya melalui karya sastra seperti dongeng. Dongeng yang syarat akan nilai-nilai moral dan kebajikan bisa menjadi pilihan untuk membantu membangun dan menanamkan karakter yang baik dalam diri peserta didik. Selanjutnya, jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, artinya penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif, karena dalam penelitian ini nantinya akan dianalisis dan diklasifikasikan nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam sebuah dongeng. Sumber data. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber primer merupakan sumber utama dalam penelitian ini, adalah 3 dongeng dari kumpulan dongeng karya Bruder Grimm yang berjudul Die Drei Brüder, Die Swalbrüder, dan Der Königsohn, Der Sie für nichts durstet. Dan sumber sekunder. Sumber sekunder merupakan sumber kedua dari hasil penggunaan sumber-sumber lain yang tidak terkait secara langsung tetapi sangatlah membantu dalam penggalian materi penelitian, berupa kumpulan biografi penulis, dongeng lain karya Bruder Grimm, dan buku-buku tentang pendidikan karakter yang relevan dengan pokok kajian yang sedang diteliti. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik baca dan catat. Pada mulanya dilakukan pembacaan keseluruhan terhadap roman tersebut dengan tujuan untuk mengetahui identifikasi secara umum. Setelah itu dilakukan pembacaan secara cermat. Data dalam penelitian ini berupa kutipan kalimat atau paragraf yang menunjukkan karakter pada setiap dongeng. Setiap dongeng memuat karakter yang berbeda-beda. Kutipan kalimat atau paragraf inilah yang akan dianalisis oleh peneliti. Yang selanjutnya yaitu keabsahan data. Dalam penelitian ini, peneliti mengecek keabsahan data dengan reliabilitas intrarater dan interrater. Reliabilitas intrarater dilakukan dengan melakukan pembacaan yang intensif dan berulang-ulang. Dari pembacaan yang berulang-ulang dan intensif itulah diharapkan dapat diperoleh hasil yang memenuhi kriteria reliabilitas dalam data penelitian. Reliabilitas interrater dilakukan dengan berdiskusi
atau pembahasan terhadap teks dengan dosen pembimbing selaku ahli. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan dan mengidentifikasi data dari dongeng. Yang kedua, mengklasifikasikan potongan-potongan kalimat yang mencerminkan nilai pendidikan karakter dalam dongeng. Yang ketiga, menganalisis nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam potongan-potongan kalimat dalam dongeng. Yang keempat, menyimpulkan hasil penelitian terhadap nilai pendidikan karakter. Yang terakhir yaitu mendeskripsikan hasil penelitian yang telah mengalami proses pengolahan sehingga bisa disebut sebagai sebuah kesimpulan. Baiklah, itulah tadi presentasi dari proposal penelitian saya. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.